Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gue Asilah dan hari ini gue ditemenin sama teman gue Risla. Hari ini kita berdua bakal sharing-sharing santai tentang COVID-19 atau Corona. Pasti kalian gak kebayangkan bakal ada di situasi kayak gini. Sekolah harus dari rumah, kerja harus dari rumah, ngelakuin segala kegiatan harus dari rumah. Dan udah gak kerasa selama 7 bulan ini kita ngalamin kondisi kayak gini. Tapi sampai saat ini angka atau grafik pasien yang terinfeksi Corona masih aja gak kunjung turun. Masih banyak orang yang belum sadar seberapa bahayanya virus ini. Sampai sejauh ini, menurut data pertanggal 20 September 2020, ada 40 juta lebih orang yang terinfeksi corona di dunia. Sedangkan di Indonesia, ada 250 orang lebih yang terinfeksi virus corona. Tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Oke, gue akan ngejelasin tentang virus corona. Virus corona adalah virus jenis baru yang berasal dari coronavirus. Virus ini bisa menular pada manusia. Infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 dan virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, bayi, dan lansia. Orang-orang yang terinfeksi virus ini memiliki beberapa gejala seperti gejala umum, batuk kering, demam, dan kelelahan. Gejala lanjutan seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, mata merah, sakit kepala, diare, dan hilangnya indera perasa dan pencium dan ruam pada kulit. Gejala serius seperti sesak nafas, rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan bergerak dan berbicara. Tapi sekarang banyaknya orang-orang yang terinfeksi virus ini tidak memiliki gejala-gejala tersebut. Penyebaran virus ini awalnya melalui droplet atau cairan, tapi setelah diteliti ternyata virus ini bisa menyebar melalui udara. Virus ini menular dengan sangat cepat ke beberapa negara dalam kurun waktu 1 bulan, sama seperti Indonesia. Karena itu, banyaknya beberapa negara yang melakukan lockdown, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Risla. Apa itu virus corona? Virus corona adalah jenis virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Bagaimana gejala virus corona? Gejala yang paling umum dirasakan adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala lanjutan bisa seperti rasa tidak nyaman, nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala yang paling serius adalah sesak nafas, nyeri dada, atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Tapi sekarang ini banyak pasien yang bahkan tidak merasakan gejala tapi positif terinfeksi virus ini. Lalu, apa aja sih penyebab virus corona? Penyebaran virus ini awalnya diperkirakan hanya melalui droplet atau cairan loh, tapi setelah dilakukan penelitian, virus ini dapat menyebar melalui udara. Mengingat betapa bahayanya virus ini, beberapa negara memberlakukan lockdown. Lockdown itu sendiri merupakan tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung. Lockdown ini bertujuan untuk menekankan angka penyebaran yang ada di negara tersebut. Negara yang memutuskan untuk menerapkan lockdown pertama kali adalah negara Tiongkok loh. Sedangkan di Indonesia diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disingkat PSBB. PSBB tersebut adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah. Ada nggak sih dampak dari pandemi ini? Tentu ada. Pandemi ini membawa beberapa dampak yang kurang baik di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi loh. Secara global, kerugian karena pandemi corona ditaksir mencapai 12 triliun dolar Amerika. Selain itu, tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Dan yang terakhir, pandemi corona ini menyebabkan tingkat kemiskinan melonjak tajam loh dikarenakan terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran oleh beberapa perusahaan. Lockdown merupakan suatu tindakan darurat yang dimana orang-orang dilarang untuk menempati suatu tempat atau meninggalkan suatu area yang telah ditentukan untuk sementara waktu. Lockdown ini bertujuan untuk menurunkan angka penularan COVID-19. Negara yang pertama kali melaksanakan lockdown adalah negara Tiongkok. Indonesia sendiri telah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih kita kenal sebagai PSBB. Nah, di masa pandemi ini tuh terjadi berbagai macam kerugian atau di masa pandemi ini tuh
dapat menyebabkan dampak yang kurang baik di berbagai macam bidang. Contohnya tuh di bidang ekonomi. Secara global, kerugian yang ditaksir itu tuh mencapai 12 triliun US dollar. Kemiskinan yang melonjak, banyaknya pengangguran, terus terjadinya PHK. Nah, masa pandemi ini kan belum berakhir. Para garda terdepan masih berjuang. Kita juga masih harus berjuang dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang ada, seperti menjaga kebersihan tangan, tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangan, menggunakan masker kapanpun dimanapun, tetap jaga jarak satu sama lain, hindari keramaian, ciptakan ventilasi udara, selalu waspada, dan jangan panik. Tetap berada di rumah saja ya jika tidak ada keperluan yang penting. Nanti kita bertemu lagi jika semua ini telah berakhir. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.